angkatan 9 dari Kota Surabaya. Kali ini saya bersama dengan Ibu Ika Suci Rahayu, SPD MPD, selaku Kepala SDN Linden Jamuan 1 Kota Surabaya. Pada kesempatan siang hari ini, saya mau menanyakan kepada Bu Ika atau berdiskusi bersama Bu Ika mengenai dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di SDN Linden Jamuan 1. Terima kasih Bu Ana sudah bisa sharing-sharing ya. Kita nanti sharing-sharing tentang dilema etika. Ya, siap Bu Ana. Ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Ika. Siap. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Ika selaku Kepala Sekolah SDN Linden Jamuan 1 dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu Ika? Ya, terima kasih Bu Ana. Bu Ana hebat sekali ya. Sukses Bu Ana. Semoga nanti cepat lulus penggeraknya, gitu ya. Ya, untuk dilema etika di SDN Linden Jamuan 1 ini tentunya pastinya ada ya, pastinya ada. Jadi yang pernah saya alami yaitu anak-anak itu ini suka sering tidak masuk sekolah. Jadi ada beberapa anak ya, jadi hanya 1-2 ya, memang ada ini. Jadi tidak masuk sekolah, kemudian dalam kurun waktu ya cukup lama gitu ya, sehingga otomatis kan menjadi dilema kita. Karena apa? Karena kan teman-temannya yang lain rajin sekolah, kemudian ini ada kasus seperti ini. Nah, maka itu permasalahan yang pernah saya alami Bu Ana. Berarti kasusnya itu ada anak yang tidak masuk sekolah gitu. Ya, jadi ada di beberapa kelas Bu Ana pernah ya. Jadi kasus yang sama yaitu sering tidak masuk sekolah, dulu di kelas 3 ada, kelas 1 ada, kemudian di kelas 6 juga ada gitu. Untuk yang selanjutnya, bagaimana ini Bu Ika selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bu Ika pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, jadi begini Bu Ana, ini memang betul judulnya tadi memang dilema ya, dilema etika. Jadi ini memang hal yang tidak bisa kita hindari dan tapi juga tidak bisa kita remehkan ya, karena nanti menjadi bumerang sendiri bagi anak-anak yang lain, karena ketika kita tidak bijak dalam mengambil keputusan maka ini menjadi dilema juga. Nah, oleh karena itu langkah-langkah yang biasa saya lakukan yaitu diantaranya yang pertama tentu saja saya harus sharing dulu dengan guru kelasnya. Jadi yang pertama kali saya lakukan memang sharing dulu terutama pada guru kelasnya. Kalau di SD itu kan guru kelas itu sangat atau diwajibkan untuk mengenal karakteristik muridnya. Nah, otomatis langkah saya yang pertama yaitu bicara dari hati ke hati dengan guru kelasnya dulu. Kemudian setelah saya tahu permasalahannya, kemudian langkah yang kedua saya berbicara dengan anak tersebut. Nah, karena anak tersebut itu juga kan mesti nggak masuk. Nah, akhirnya saya harus berkunjung, home visit, berkunjung ke rumahnya. Nah, berkunjung ke rumahnya dengan guru kelas tersebut seperti itu. Kemudian ketika berkunjung itu juga tidak mudah, jangan dianggap mudah, karena ketika kunjungan satu kadang-kadang nggak kita temui, jadi kosong rumahnya seperti itu. Kemudian sekarang ini kan mudah ya komunikasi melalui HP, tetapi kadang juga nggak diangkat sama orang tuanya. Nah, oleh karena itu saya pernah mengalami itu. Jadi pertama kali datang nggak ketemu, nggak entah kemana, juga nggak ketemu orang tua, juga nggak ketemu anaknya sendiri.
Jadi berikutnya juga saya harus ke sana lagi sama guru kelasnya. Kemudian langkah selanjutnya setelah ketemu saya harus bicara langsung kira-kira kenapa ya, sebab-sebabnya anak ini tidak masuk sekolah itu karena apa. Jadi biasanya itu karena himpitan ekonomi. Saya lihat itu rumahnya juga memang kos-kosan, di gang sempit, kemudian di petak, satu petak rumah gitu tidak ada kamar dan lain-lain, kemudian orang tuanya memang tidak mampu. Nah, seperti itu. Kemudian langkah saya selanjutnya terus pendekatan ya kepada anak tersebut dan tentu saja kita bujuk seperti itu. Nah, pada kasus yang ekstrim yang berkali-kali ke rumahnya tetapi tidak pernah ketemu, saya harus koordinasi atau menjalin kerjasama dengan RT setempat. Ya, jadi kebetulan di Surabaya ini paling enak ya, karena wali kota kami Bapak Eri Cahyadi itu sinergi ya, jadi menjalin kerjasama semuanya OPD itu diajak kerjasama. Jadi kami dari Dinas Pendidikan itu lebih enak karena Pak Eri ini antar OPD ini kita disatukan. Jadi antar RT, RW, kemudian sampai kelurahan, sampai kecamatan pun ini ada kerjasama. Sehingga kalau ada kasus seperti ini, saya bisa mendatangi RT RW-nya. Kemudian RT RW langsung turun juga. Kemudian bahkan lurah. Nah, lurah ini juga bisa kami ajak untuk kerjasama. Jadi insya Allah berbagai lini sudah kami lakukan ketika kami pengambilan keputusan sampai akhirnya anak ini bisa diajak sekolah. Walaupun tidak mudah, satu kali, dua kali, tiga kali didatangi ke rumah, bahkan kalau tidak dengan saya, gurunya saya tanya, saya pantau bagaimana. Kemudian kalau memang sudah ini mau masuk sekolah, satu hari, dua hari nggak masuk lagi. Nah itu sudah menjadi hal yang ini ya yang kita hadapi di apalagi anak SD ya. Jadi maka itu langkah saya seperti tadi. Jadi ketika nggak mau masuk lagi ya kita jemput lagi. Bahkan ngajak anak-anak. Ya, jadi anak-anak temannya akrab mungkin yang bisa diajak. Kemudian setelah gagal untuk dengan guru kelasnya, kami musyawarah dengan semua guru. Mungkin bisa guru mapelnya, guru bahasa Inggris, guru agama juga kami libatkan seperti itu. Karena memang secara moral guru agama ini juga bisa memberikan pesan-pesan moralnya kepada anak tersebut. Ya. Jadi itu sih langkah saya sehingga insya Allah kami lalui itu semua. Masya Allah luar biasa sekali ya Wika ya. Jadi tadi ada langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Wika lakukan tadi bekerja sama dengan wali murid, terus habis itu dengan siswa itu sendiri, RT RW, bahkan stakeholder yang ada di lingkungan tempat siswa-siswa tinggal gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya Wika, hal-hal apa saja yang selama ini Wika anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi? Ya, jadi kalau menurut saya yang efektif itu ya memang guru kelasnya. Karena guru kelas ini kan yang setiap hari bertemu muridnya, kemudian guru kelas ini mesti sayang sama muridnya. Jadi kemudian anak sendiri juga sudah punya ikatan batin dengan gurunya, sehingga ya menurut saya yang lebih efektif itu memang guru kelasnya. Jadi guru kelasnya ini memang harus betul-betul pengabdiannya dituntut di sini supaya ya itu tadi sampai namanya guru kelas ini ya sampai menjemput juga ke rumah seperti itu. Jadi memang diperlukan keikhlasan dan pengabdian yang tinggi untuk Bapak Ibu guru SD ini seperti itu. Berarti yang paling efektif memang karena dekat ya Bu ya, unsur kedekatan jadi wali kelasnya masing-masing gitu. Untuk yang selanjutnya Wika,
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti dilema etika ini. Ya, jadi tantangannya ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita akan mengambil keputusan, misalnya kita mau home visit ternyata tidak ketemu, nah itu suatu tantangan luar biasa. Jadi guru ini kan juga banyak kerjaannya, sudah meluangkan waktu ke rumah anak tersebut ternyata nggak ketemu, baik itu orang tua maupun anak itu sendiri. Kemudian tantangan yang berikutnya ya ini ke anak-anak yang lain ya, jadi takutnya nanti kita dianggap tidak adil ketika anak-anak itu saja yang diperhatikan, anak yang lain itu padahal rajin masuk tapi kok nilainya nanti kok bisa sama dengan anak yang tidak masuk tadi. Nah itu diberi pengertian kepada anak-anak yang lain. Tapi alhamdulillah sih anak-anak itu sudah punya ikatan akrab bersama anak-anak temannya, sehingga ketika terjadi seperti itu justru anak-anak ini malah membantu kami. Jadi tantangan yang tadi mungkin anak-anak itu cemburu sosial, jealous gitu ya sama temannya, itu tidak ada lagi ketika kita memberikan pengertian. Jadi harus tetap memberikan pengertian. Kalau tidak seperti itu ya akan muncul cemburu tadi seperti itu. Ya luar biasa ya Bu Ika ya, walaupun dengan adanya tantangan Bu Ika juga ada beberapa alternatif solusinya seperti itu. Yang selanjutnya Bu Ika, apakah Bu Ika memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bu Ika langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk khusus gitu ya? Kalau mengenai jadwal khusus, memang kami bertemu 1 minggu sekali ya. Jadi meskipun tidak ada saya di sekolah ini, ada koordinator. Jadi ada 5 koordinator teman-teman ini yang kami tunjuk sebagai wakil kepala sekolah. Jadi misalnya saya berhalangan, tetap secara rutin kami mengadakan pertemuan, yaitu tujuan pertemuan ini mengadakan sharing tentang etika dilema tadi. Nah, etika dilema etika tadi. Jadi kami kumpul 1 minggu sekali itu mengadakan identifikasi kasus. Nah, di setiap kelas kira-kira terjadi apa dalam 1 minggu itu. Nah, memang banyak sih kasusnya ya. Jadi tidak hanya anak yang tidak masuk sekolah, tapi kayak misalnya anak yang itu kapan itu pernah kita terjadi di kelas 3 ya, mengambil uang temannya. Nah itu kan juga dilema etika. Jadi tapi insya Allah bisa menyelesaikan. Jadi tetap kerjasama dengan orang tua seperti itu. Ya, jadi berarti ada jadwal juga ya? Ada jadwal, kemudian tapi juga kita kombinasi. Jadi ketika harus kasus yang bisa dilakukan saat itu juga, ya saat itu juga kami laksanakan gitu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ika itu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Ya, tentu saja ya saya tidak bisa kerja sendiri. Jadi kami di sekolah ini kebetulan ada 18 rombongan belajar. Kemudian Bu Ana tahu sendiri ya, ada guru kelas 17 orang, guru agama, guru PJOK. Nah, itu tim kami, ya itu tim kami. Meskipun di SD ini tidak ada bimbingan konseling, tidak ada guru BK, tetapi insya Allah guru kelas ini yang kami ajak untuk bekerja sama menangani dilema etika ini. Jadi kalau di dalam kelas secara intern itu guru-guru yang ada di sekolah. Kemudian tidak kalah pentingnya juga tendik, tenaga kependidikan. Jadi seperti tenaga kebersihan, keamanan, penjaga sekolah, admin, itu juga kami ajak. Jadi bukan hanya guru saja. Ya, jadi ketika
ayo kita mau kunjungan rumah, nah kita ngajak tenaga keamanan, lalu kemudian kita pengen mencari info tentang anak yang terkena kasus ini dengan tenaga kebersihan. Nah, kami mengajak semuanya. Jadi seperti itu. Kalau di luar personil yang di luar, komponen luar, yaitu yang bisa saya sampaikan tadi, RT RW setempat, kemudian kelurahan, Pak Bu Lurah, itu Bu Camat gitu ya, seperti itu sih. Jadi kita bersinergi seperti itu. Kerjasama ya Bu, saling Kerjasama. bekerjasama. Yang terakhir ini Bu Ika, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bu Ika tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Ika petik dari pengalaman Bu Ika mengambil keputusan di Dilema Etika ini? Ya, tentu saja banyak pembelajaran yang saya dapat ya. Kita menangani kasus-kasus seperti itu memang ada lah, nggak mungkin, permasalahan itu pasti ada. Sedangkan kita harus bijak dalam menyikapi permasalahan-permasalahan. Jadi saya selalu memberikan pengertian kepada Bapak Ibu guru supaya kita itu dalam menghadapi permasalahan itu kita lapang dada, artinya harus legowo dalam menghadapi permasalahan, karena hidup ini kan ya memang penuh masalah. Jangan sampai kita ngersolo ya, ngersolo dengan permasalahan yang kok ini mesti ada masalah, ini ada masalah. Ya hidup ini memang ada masalah, sehingga pembelajaran yang bisa kita petik yaitu bahwa hidup ini pasti ada masalah. Nah, masalah itu pasti ada solusinya, sehingga kita harus optimis dalam menghadapi permasalahan yang ada di sekolah, di kelas terutama, kemudian kita cari solusi bersama, dan itu harus dengan musyawarah. Tentu saja kita tidak bisa mengambil keputusan hanya sendiri, maka itu saya tanamkan bahwa kolaborasi itu sangat penting. Itu mungkin dari saya, Bu. Terima kasih ya Bu Ika, Sama-sama. banyak sekali pembelajaran yang bisa saya ambil dari Bu Ika memaparkan ada permasalahan kasus dilema etika di SDN Bintan Jampungan 1. Sekali lagi terima kasih ya Bu Ika Sama-sama, Bu atas Ana. waktunya. Sukses selalu untuk Bu Ana, CGP-nya. Semoga nanti cita-citanya segera terwujud, lulus menjadi guru penggerak yang luar biasa, yang profesional, yang mempesona dan dicintai oleh anak-anak semuanya. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama, terima kasih Bu Ana. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Sugestiana, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Surabaya. Kali ini saya tidak sendiri, bersama Bunda Era selaku Kepala TK Panglima Kids di wilayah Minden Jampungan. Selamat pagi Bu Era. Selamat pagi Bu Ana. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Nah Bu Era, kali ini saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah yang Bu Era pimpin. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Bu Era. Nah, yang pertama, selama ini bagaimana Bu Era dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk yang pertama, saya mengidentifikasi murid-murid di sini, yaitu saat pengenalan masa orientasi, yaitu masa pengenalan waktu TKA masuk. Di situ saya mulai menanamkan moral, etika, dan perilakunya supaya mereka nanti menjadi pribadi yang baik. Iya. Mungkin di sekolahan TK Panglima Kids ini ada kasus atau contoh kasus tentang dilema etika Bu Era? Memang pernah ada. Iya. Ini contohnya di TKP. Di TKP itu anak tidak mengetahui kalau kursi itu dipakai sama bunda. Waktu itu dia
ingin bermain atau bercanda sama temannya untuk mengambil kursi yang biasa didudukin sama gurunya. Ketika guru itu duduk tidak tahu kalau kursinya itu tidak ada. Nah dari situ saya menghimbau untuk anak-anak supaya tidak bercanda saat ada kejadian itu waktu itu kan ada foto jadi supaya tidak bercanda saat ada momen yang penting. Berarti ketika ada guru terus habis itu anaknya itu bercanda narik kursi Iya, gitu ya Bu ya? dia bercanda sama temannya untuk mengambil kursi itu, nggak tahu tujuannya untuk apa untuk cuma mainan atau untuk supaya dirinya jatuh, saya juga belum tahu. Sehingga saya tanya kenapa diambil, dia cuma nggak bisa jawab, cuma takut aja. Oh, ini terjadi dilema etika ya Bu ya? Dia nggak mau sekolah selama berhari-hari. Sampai tidak mau sekolah. Terus dia datang ke rumah saya bilang nggak apa-apa, asal jangan diulangin lagi. Oh, iya. Berarti ada kasus dilema etika di mana ada seorang anak yang bercanda menarik kursi gurunya, akhirnya takut Dia jatuh, dia jatuh merasa takut karena jatuh, dan gurunya juga nggak masuk seminggu karena sakit. karena sakit. Soalnya tulang ekornya yang sakit. Nah, terus anaknya kan takut kalau ya? gurunya nggak masuk, akhirnya dia juga ikut nggak masuk karena takut dimarahin sama saya. Padahal saya cuma tanya aja. Berarti terjadi dilema etika bagaimana ya untuk mengatasi hal ini Iya. gitu ya. Untuk yang selanjutnya, selama ini bagaimana Bunda Era menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bunda Era pimpin ini, terutama untuk kasus-kasus yang seperti tadi Bu? Pertama saya ngambil keputusannya, saya tanya dulu untuk anak didik yang tadi merasa bersalah, saya tanya dulu kenapa penyebabnya dari perbuatan seperti itu. Kemudian saya konsultasi atau bertanya langsung sama orang tuanya mengapa akhirnya sampai berperilaku seperti itu. Terus yang ketiga saya konsultasi sama guru-guru. Terakhir saya menanyakan sama yayasan bagaimana sikapnya untuk mengambil keputusan seperti itu, bagaimana. Ya ada kerjasama ya Bu ya, klarifikasi dulu. Untuk yang ketiga tadi ya Bu ya, ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Era lakukan untuk menangani kasus-kasus yang selama ini terjadi? Prosedurnya pertama saya bertanya langsung sama yang bersangkutan atau anak didik yang mengalami itu, atau terus kemudian saya ke atas yaitu sama guru-guru yang terjun langsung melihat atau kejadian itu. Yang ketiga saya sama yayasan, saya mengambil kebijakan bersama yayasan. Ya. Wali murid juga saya libatkan. Berarti langkah-langkahnya tadi ya Bu ya, memanggil siswa yang melakukan kesalahan, terus habis itu ada klarifikasi dulu, memanggil orang tua juga, sharing dengan yayasan, dan terutama guru-guru yang memang melihat kejadian itu langsung ya Bu Era. Ya, juga teman-temannya juga saya tanyain apakah benar. Jadinya harus ada semua pihak itu menyaksikan langsung. Enggak saya ambil keputusan sendiri. Terus yang selanjutnya Bunda Era, hal-hal apa saja yang selama ini Bunda Era anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi? Yang efektifnya itu kalau kita mau membenahi diri, introspeksi diri, kita itu nggak merasa keputusan kita kadang takutnya salah, jadi kita harus sharing sama orang lain. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bunda Era itu rasakan merupakan tantangan atau hambatan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya itu kita kalau mau mengambil keputusan itu memang nggak boleh sepihak. Jadi belum tentu keputusan yang saya ambil nanti itu benar, makanya saya mau mengambil keputusan itu juga dari orang lain yang mungkin ada masukan buat saya untuk mengambil keputusan. Jadi tantangannya saya harus
harus melihat ke depannya itu apakah keputusan saya ini nanti benar atau salah atau merugikan bagi orang lain. Saya harus bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Tantangannya supaya keputusan itu yang terbaik gitu Jadi ya. saya harus mengambil langkahnya itu jangan yang gegabah. Ya, gitu. Terus yang selanjutnya Bunda Era, apakah Bunda Era memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tadi? Apakah Bunda Era juga langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya pada kasus yang anak tadi menarik kursi? Kalau jadwal itu benarnya nggak ada, cuma kita ambil yang urgentnya. Kalau ini memang keputusannya merugikan orang lain, kita harus bersikap lebih cepat. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Jadi langsung diselesaikan ya. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda Era dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Keputusan itu saya yang memutuskan, tapi untuk hal-hal lain saya harus mengambil keputusan dari orang lain seperti dari guru dan yayasan. Jadi ada masukan untuk saya keputusan saya itu. Tetap sharing ya. Sharing dulu sebelum saya ngambil keputusan selanjutnya. Ya. Dan yang terakhir ini Bunda Era ya, dari semua hal tadi yang telah Bunda Era sampaikan, pembelajaran apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari pengalaman Bunda Era mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Pelajaran untuk anak-anak sekarang ini kita harus menerapkan pertama itu adalah etika dan akhlak anak-anak atau sikap anak-anak itu dalam bersikap, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang tidak boleh dan boleh dilakukan. Jadi sikap yang kalau kita lihat itu sekarang anak-anak sudah semakin menipis dari perilaku yang seharusnya anak-anak. Kadang anak-anak itu lebih banyak ngomong yang orang dewasa daripada yang seharusnya anak-anak itu ucapkan. Terima kasih ya Bunda Era atas waktunya. Terima kasih